Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral di akun pergosipan atau media gosip yang tersebar di seluruh televisi. Kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kita bisa ambil pelajaran dari kasus atau kejadian yang menimpa RK atau Rebecca Klopper. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala yang pada intinya adalah kita tidak boleh mengolok-olok, baik itu sesama perempuan, laki-laki dan perempuan, perempuan dan kepada laki-laki. Semuanya tidak boleh mengolok-olok. Orang tidak tahu aib kita. Oleh sebab itu janganlah kita sok suci. Kita tidak boleh sok suci dengan melihat kejelekan orang lain. Di mata orang lain, kita adalah baik-baik saja. Kita adalah orang yang sempurna. Iya, orang lain itu tidak tahu terhadap aib kita. Kalau Allah suatu saat akan membuka aib kita, bisa saja lebih parah daripada kasusnya Rebecca ini. Bisa saja kasus kita, kasus ayah kita, kasus ibu kita lebih besar dari kejadian-kejadian yang menimpa Rebecca ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya juga beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Kalau kita beriman kepada Allah, maka perkataan kita, perbuatan kita harus selalu mencerminkan kebaikan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal buruk dalam menjalani kehidupan ini. Kasus yang menimpa Rebecca ini adalah kasus yang luar biasa. Kemudian kita tidak boleh menjelek-jelekan, meskipun dia memang salah. Yang perempuan salah, yang laki-laki juga salah. Allah Subhanahu wa taala kan juga sudah menjelaskan, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi pada masa-masa sekarang, teknologi yang sedang canggih-canggihnya. Banyak memang manfaat dari keberadaan teknologi ini. Kita semakin dimudahkan, apa-apa semakin gampang. Tapi ingat, bahaya teknologi itu juga jauh lebih besar. Seperti kasus yang sekarang viral kemana-mana. Siapa yang tidak tahu kasus Rebecca saat ini? Orang seantero dunia, orang yang tidak pernah kenal Rebecca jadi kenal. Yang awalnya hanya kenal orangnya baik-baik saja mungkin, tapi sekarang jadi viral di mana-mana. Ini adalah salah satu contoh kasus yang sangat mengguncang dunia, terutama di Indonesia. Teknologi memang sangat memudahkan, tapi ini juga adalah akibat perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan hadis, kalau kita beriman kepada Allah dan hari kiamat juga beriman kepada Rasulnya, maka hendaklah kita untuk berkata baik atau berbuat baik atau diam. Kalau kita tidak bisa diam, kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, kalau kita tidak bisa berbuat baik, diam saja, tidak usah berkomentar. Ya, memang Rebecca memang salah. Laki-laki yang menyebarkan memang salah. Tapi ya sudahlah. Kita bukan manusia suci. Kita bukan Rasul yang maksum. Kita bukan Nabi yang maksum. Masing-masing diri kita itu punya kekeliruan, punya aib yang saat ini sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu berdoa, Allahumma stur auratina wa bi auratina. Berdoalah, selalu berdoa kepada Allah, semoga aib-aib kita ini ditutup oleh Allah. Saya tidak bisa membayangkan seorang Rebecca saat ini. Dia pasti frustasi, malu, campur aduk. Bahkan bisa saja frustasi, gila. Dia sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Yang ada dalam dirinya bergejolak gara-gara media
teknologi ini. Gara-gara satu kasus ini, menurut dia waktu itu, mungkin dia tidak sadar ataupun tidak, dia saat ini hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak pernah menyangka ini akan seviral ini. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa videonya yang berbuat seperti itu akan dibuka ke publik. Semuanya tidak tahu. Maka oleh sebab itu, untuk ayah, ibu, guru-guru, adik-adik, terutama yang perempuan, kita ambil pelajaran BK ini untuk diri kita pribadi. Tidak usah memikirkan orang lain. Kita ambil pelajaran BK ini untuk muhasabah. Kita selalu menutup aib kita. Dan ke depan, bagi adik-adik, terutama yang perempuan, jangan pernah bermain api. Karena api sekali membakar, itu panasnya luar biasa. Rebecca ini bermain api, sehingga dia terbakar oleh apinya sendiri. Oleh sebab itu, jadikan pelajaran. Kasus Rebecca ini, jadikan pelajaran bagi perempuan-perempuan yang dimanapun yang saat ini lagi mendengarkan video ini. Jadikan pelajaran video ini, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Tuhan, sehingga kita selalu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang keji. Makanya Allah itu melarang pacaran. Karena kenapa? Karena kalau sudah pacaran, ada saja setan itu yang akan mengganggu. Setan, jin, iblis itu adalah musuh kita, musuh yang nyata. Iblis itu adalah orang yang berpengalaman dalam hal mengganggu manusia. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu sudah ada. Maka dia tahu bagaimana caranya mengganggu, menggoda kita sebagai manusia. Bagi perempuan di luar sana yang saat ini mendengarkan video ini, jadikan pelajaran. Buat apa untuk divideokan? Kalau memang kalian itu sudah menjadi suami istri, jalankan saja tugas suami istri. Gak usah di video-video, gak usah yang aneh-aneh. Karena itu hanya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk direkam, bukan untuk dikonsumsi publik. Apalagi saat ini lagi pacaran. Justru kita harus lebih baik putus daripada kejadian seperti ini. Perempuan itu banyak, laki-laki itu banyak. Misalkan kita diminta untuk melakukan hal-hal yang negatif, apalagi sampai merekam. Kalau cowoknya maksa, kalau kita tidak mau, kita akan diputuskan. Ya sudah, putuskan saja. Putuskan saja. Masih ada laki-laki yang lebih baik. Kalau laki-laki itu memang baik, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak akan mencoreng nama baik kita. Tidak akan menyetubuhi kita kalau sebelum dia ijab kabul di depan penghulu. Jangan jadikan alasan cinta itu untuk menikmati perempuan yang kita cintai. Jangan jadikan alasan cinta itu memberikan kehormatan kita kepada laki-laki yang belum jelas statusnya. Orang yang menikah saja itu bisa bercerai. Apalagi yang belum menikah, yang masih lagi pacaran. Saya geram kalau begini. Saya kasihan kepada yang perempuan. Yang pertama, dia sudah kehilangan kehormatannya. Yang kedua, dia dicemooh banyak orang. Malunya bukan main. Mertua, orang tuanya terpukul. Keluarga besarnya terpukul. Bahkan orang yang dekat-dekat dengannya, yang lagi dekat, baik cowok maupun laki-laki, saat ini sakit, malu luar biasa. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya juga tidak apalagi membenarkan. Ini memang kesalahan yang fatal bagi seorang yang pacaran, pemuda dan pemudi pada saat ini. Makanya lebih baik kita punya anak, lebih baik menjaga. Anak punya anak perempuan, dijaga, dimasukkan pesantren. Jangan kejar prestasi itu demi dunia. Jangan terlalu fokus terhadap prestasi. Jangan terlalu fokus masuk ke sekolah-sekolah yang bisa dikatakan mendahulukan prestasi daripada akhlakul karimah. Lebih baik kita mondokkan ke pesantren. Insya Allah 99,99%. Insya Allah lebih aman daripada kita sekolahkan di sekolah bermutu
yang selalu hanya mengejar mutu prestasi. Ini kan agak akibat perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang saat ini tidak bisa kita bendung. Teknologi bisa saja berkembang, zaman bisa saja berganti, modern bisa saja lebih modern. Tapi tolong jaga anak-anak kita dari zaman, dari teknologi. Karena kebahayaan teknologi ini lebih parah, lebih berbahaya. Salah satu contoh kasus saat ini adalah Rebecca ini. Rebecca adalah korban. Korban yang sejatinya dia menyulut api sendiri. Mau tidak mau dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Dulu memang dia mungkin tidak berpikir akan seviral ini, tidak mungkin akan dibuka ke publik. Tapi apalah daya, kita tidak tahu rencana Allah. Ini sebagai pelajaran, sekali lagi sebagai pelajaran. Adanya kasus seperti ini sebagai pelajaran bagi anak-anak kita, bagi perempuan yang mendengarkan. Saya ulang-ulang ini, karena saya miris melihat kondisi pergaulan zaman saat ini. Banyak orang sekarang berceramah, banyak orang-orang sekarang memberi tausiah di mana-mana. Tapi kenapa akhlakul karimah semakin merosot? Ya karena pengaruh teknologi. Orang yang berceramah lebih sedikit daripada orang yang berbuat maksiat. Lebih banyak orang yang menyebarkan maksiat. Oleh sebab itu, mari kita sebarkan kebaikan. Mari kita nasihati anak-anak kita. Jangan nunggu anak-anak kita dijebloskan ke jurang yang na'udzubillah, kejadian yang seperti ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang menimpa saudari Rebecca. Semoga ke depan kita tidak menyaksikan lagi kejadian-kejadian seperti ini, sehingga moral anak bangsa ini lebih baik dan lebih bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.